Lo pilih Gibson atau Gretsch? Gua Iya. Gretsch lah. Kenapa? Gue gak suka suara pilek ya. Masa Gibson? Jadi kan yang ES-nya si Lava tuh punya gua. Yang Epiphone. Oh iya, iya, Itu iya. punya gua. Tapi gue prefer Starcaster dibanding itu. Karena pakai pickup wide range kali ya? Terus si shape-nya kan dia beneran di sini gua tuh. Jadi kalau si Starcaster ada menyon gitu kan. Iya, iya. Nah itu lebih masuk di gua aja. Tapi gue ini lagi aja kemarin tuh, kan gue lagi, jadi intinya di rumah tuh ada IS335 ada 2. Gitar yang selalu gue bilang, anjing gitar lu kok kayak gitar orang kondangan. Nah itu. Setelah bertahun-tahun, eat that shit, fuck you. Terus gue coba nih Epiphone kan, jreng gitu. Anjing gue langsung kebayang muka lu lagi bangsat gue kayak udah gitu. Kemarin ke tempatnya Nandi, gue beli Orville tuh, IS335. Terus gue cobain kan. Oh, Orville by Gibson ya? Iya. Terus itu kan. Pas gue nyoba, awalnya gue gak mau beli itu kan. Terus gue coba, anjing terlalu enak. Terus Nandi kan setan kan kayak, wah nyet sumpah nyet. Acot gitu kan. Terus langsung difoto dulu. Iya. Terus lu lihat deh. Lu lihat deh. Ih pas banget sama postur lu. Anjing tuh anjing sih. Maksudnya, gue kayak anjing gue gak niat beli apa-apa. Gue tiba-tiba jadi beli Orville nih, tai. Terus udah gitu, pas gue coba suaranya kayak, ya lagi emang enak lagi. Lu pertama kali awal karir Moka nyoba punya gitar, lu pakai gitar apa? Gua apa ya? Maison Korea. Bentuknya apa tuh? IS 175. IS175. Jadi kopian gitu, kopi tapi bentuknya IS335. 175. Jadi yang single cut gitu. Oh, berarti hollow dong? Hollow. Oh anjing. Itu tuh tempat gua latihan ada gitar itu. Wah ini kayak Moka nih, cocok nih. Itu pertama kali lo, berarti kan lo rilis pertama tuh 2022. Itu lo pakai gitar apa tuh? 2002. 2002. Ya itu, gue pinjem gitar Maison itu. Kalau akustiknya gue sebenarnya Arina beli Brunswick. Oh, anjing Brunswick. Jadi Biar Genta kan, Genta kan punya itu kan line Brunswick, beli itu tuh ya udah pakai itu. Akustik semua pakai Brunswick, si elektrik pakai Maison itu. yang ngerekamin My Diary siapa? Ada namanya Dadan Kabel. Oh itu yang suka kabel-kabel itu ya? Pokoknya yang lo cerita itu. Ya pokoknya gue bikin demo pertama di studio Yes di Jalan Jakarta. Itu yang operate-nya Wawan Ingwi. Dadan kabel sama Wawan Ingwi. Sangat Bandung sekali ya. Anjing 2002 tuh. Kalau bikin demo sih 2001. Si ketemu Wawan Ingwi dan itu tuh jutek berat tuh gue. Wawan Ingwi rasakan nih sekarang gue masih di sini. Mana lu anjing? Anjing. Berarti itu lo bikin itu kan. Pertama gue inget banget tuh soalnya di MTV tiba-tiba ada si lu main live session tuh. Oh ya, Ya kan, Secret Admirer tuh pada saat itu cuman gue punya satu orang temen nih, dia guru gitar gue, tapi sepantaran lah. Dia bilang gini, enggak, nih ada musik baru nih, band Indonesia, gila gue gak pernah denger musik kayak gini, gue bilang musik kayak apaan? Ada nih namanya Moka, gue bilang, hah? Yang mana sih lagunya? Terus gue denger kan, ternyata gue pernah denger lagunya, gue kira Secret Admirer tuh lagu dari band luar, karena makasih lo, sepatu nomor berapa gak? GoPay aja ya, GoPay boleh deh. Jadi karena si pronunciation-nya Arina sih bagus banget kan. Jadi nggak, terus soundnya juga kan lo-fi gitu kan pada saat itu ya. Entah sengaja atau tidak. Itu pengetahuan gue cuma segitu soalnya. Nah itu waktu lo apa ya kayak punya ide kayak lo kan pertama Marina dulu kan berdua kan tuh, maksudnya lo bikin akustikan berdua terus kemudian bareng sama Indra Toma setelahnya. Nah itu lu punya pikiran apa tuh kok maksudnya lu bikin musik yang nggak pernah ada sebelumnya di sini gitu? Sebenarnya kan standarnya kan dulu
cover cardigans gitu lah. Zaman itu kan pasti semuanya gitu ya. Terus bikin materi terus dulu tuh di Bandung lagi wave-nya apa ya, Swedish pop gitu ya. Jadi dulu ada Club 8, ada 800 Cherries, Cherry Orchard, itu dibawa sama Fast Forward tuh. Makanya dari situ tuh terinfluence lah band-band semacam itu. Nah dari situ baru tuh wah kayaknya kita bikin kayak gini lucu ya gitu. Terus datanglah Naif tuh waktu itu. Gue inget banget. Kita punya kans nih. Ada orang aneh nih di sini nih. Iya. Ya udah kita bikin aja gitu. Dan menurut gue Mocha waktu itu muncul di saat yang tepat karena pada saat gue muncul itu semua orang pengen menjadi padi. Imiten. Ini kayak gitu-gitulah. Nah, itu kan lu Fast Forward Records sama almarhum Marin juga. Marin, sama siapa lagi? Helvi, sama Didit. Nah, itu kan 2002 tuh kok. 2002. Jadi lu udah sampai sekarang tuh, tapi sebenarnya Mocha dari 99 Dari kan? 99. 25 tahun. 25 tahun. Apa rasanya? Anjing kok. Silver marriage aja tahun ini. Lu oke nih. Pas gue tahu Mocha umur 25 tahun lah ya kurang lebih. Gue tuh cuma mikir, dan mungkin orang-orang juga pada mikir gitu. Pertama sih, pasti pertanyaan pertamanya adalah apa rasanya gitu. Lu bersama 4 orang, ya. Gimana tuh kok 25 tahun men? Gila sih itu. Udah kayak saudara sih ya. Maksudnya ya udah aja, udah kayak sehari-hari aja. Lu kayak punya kakak, kayak punya adik kayak gitu aja. Hidup di lingkaran lu gitu. Di momen apa tuh lu ngerasa kayak, kan 25 tahun tuh pasti ada ups and downs ya. Di umur keberapa tuh, di tahun berapa lo inget downside-nya Mocha yang paling berasa? 10 tahun. Nah, 10 tahun pas lagi dari berapa ya? Pokoknya waktu Arina mau cabut ke Amerika itu tuh. Nah itu tuh goyang tuh sebenarnya. Itu sebenarnya itu udah ada omongan kita bubar aja gitu. Terus gue mikir kalau misalnya bubar secara bisnis kayaknya gak bagus ya. Misalnya kita bikin vakum aja deh gitu. Gitu. Makanya gue pertama kali gue ngomong ke lu, gak, buat gue bara mah udah gak menarik gak. Kita ketemu lagi 10 tahun ke depan, baru gue bilang, lu oke juga. Gue bilang gitu. Iya. Anjing gue aja udah mau jalan 11 nih. Nah itu. Gila tuh. Maksudnya banyak ya, maksudnya pasti terjadi drama dan lain-lain gitu. Pasti. Di momen 2014, 2012 Arina cabut tuh ya? Iya. Terus itu ketika lo bikin... Pas 2000 berapa? 2000... Ya 2000... Kapan lah gue lupa. 2014 tuh, gue ada catatannya tuh. 2011. 2011. Nah, itu ketika lo bilang vakum, respons yang lain gimana tuh? Respons Arina, respons Loma? Enggak, itu tuh dulu sempat kita meeting gitu. Gue udah bilang, ini pas lagi, dia tunangan nih. Terus anjir gue bilang, kan gue panggilnya Dede. Dek, lu mau tunangan nih, gimana ke depan? Ah santai aja lah kok. Anjir. Oke. Itu bilang gitu. Enggak, lu harus mikirin ini ada kru, ada manajemen, bla bla bla. Santai aja lu mah. Panikan. Oke, siap. Pas lagi, guys, gue dilamar guys. Gue mah langsung, gue diem gitu, gue diem aja. Nah, gue diem, terus langsung yang lain Indra sama Toma kan yang, oh gimana nih, udahlah kita bubar aja lah. Toma kan itu, udah kita bubar aja. Pokoknya nggak ada satu, nggak usah. Wah itu chaos lah itu, gue ingat banget itu. Manajemen juga nangis lah deh. Gimana ini? Anjing gue itu. Terus besoknya kita harus manggung gitu. Anjing. Gitu yang, wah itu parah sih itu. Kacau balau sih itu, Kak. Pas kemudian memutuskan lo balik lagi tuh kan di album yang Home ya? Ya. Itu turning point-nya apa tuh kok? Maksud gue dari yang lo bilang kayak gue udah ribut-ribut segala macem, vakum, abis itu balik lagi tuh? Kan masing-masing sendiri nih ya. Indra bikin konsultan interior. Gue punya cafe kan waktu itu di Bandung. Yang akhirnya Beat and Bite. Nah akhirnya gue bikin band lagi si The Triangle. Toma juga jalan dengan agensinya gitu. Terus ada satu titik kayaknya gue pindah ke Jakarta. Gue pindah ke Jakarta,
ke Tangerang Selatan sih sebenarnya. Sekarang Jakarta. Bintaro. Bintaro. Terus ya udah gue pindah ke Bintaro. Si Indra bilang, kok gue kangen deh nge-jam gitu. Ya buat apa? Gue bilang ngapain? Promonya juga gimana kalau misalnya bikin sesuatu? Enggak, gue kangen aja nge-band sama lu gitu. Udah nyari-nyari ini di Kaskus tuh. Wah anjir ada studio nih namanya Arale. Oh, di belakang Titan. Kayak kita datang ke sana bertiga. Lu ada materi nggak? Ada nih. Gue bikin. Direkam pakai handphone, di email ke sana. Dek, ternyata kita bikin materi nih. Ya udah, lu bikin liriknya ya. Ya di sana bikin sketch vokalnya terus dikirim lagi ke sini. Sosok coba vokalnya doang kita main nggak bisa. Itu masih email soalnya. Gue masih pakai BB, gue inget banget tuh. Terus ya udah lama-lama makin ke sini akhirnya kayak si fanbase juga makin lama makin besar. Swinging Friends itu. Terus gue, anjir ini gimana ya? Terus gue bilang ke si Indra, kayaknya kita harus bertanggung jawab sih sama mereka. Soalnya kayak ini bukan masalah kita berempat lagi. Ini lagu ini tuh udah punya mereka. Ini kita harus tanggung jawabnya sama mereka. Ya udah kita bikin percobaan aja satu single. Kayak bikin single Bandung itu. Dirilis pas ulang tahun Bandung keberapa gitu gue ingat. Terus taunya habis itu ya udah ngocor aja lagu, bikin lagu, akhirnya bikin album. Terus satu dan lain hal akhirnya Arina balik lagi, terus dia bilang gini, kayaknya tempat saya di panggung bukan di dapur. Keren. Gue main Indra, sebenarnya gue kesian sih tapi ini tapi yes buat dapur kita nih gitu. Oke. Anjing. Ya tapi kan lu tuh setengah-setengah ya, maksudnya lu pengen temen lu happy gitu dengan tapi kan asing. Iya, iya. Realitanya kan bisnisnya ada yang terbengkalai kemarin kan. Iya. Dan jadi emang setelah segala macam ya, maksud gue carut marut itu yang membuat lo sebenarnya akhirnya mau meneruskan Mocha adalah karena lo punya tanggung jawab terhadap fans itu. Iya. Makanya albumnya namanya Home. Kita semua balik ke rumah. Tuh. Dan itu kan si cover albumnya juga bisa dibikin rumah gitu. Lo kan kasih ke gue tuh CD-nya. Nggak didengerin kan? Dengerin anjing. Gue kayak, wah bagus nih albumnya. Keren. Tapi itu berantakan banget. Itu album paling berantakan kita. Untung lo yang ngomong sih. Tadi gue pengen bilang, covernya bagus. Namun, anjing, tolonglah. Itu 3 kota, soalnya gue di sini rekaman. Terus basicnya masih tetap di Bandung kan. Ada yang Arinanya di sana. Jadi, wah itu yang nge-mixing kan Ari Haru. Terus dia bilang, ini album Mocha yang paling berantakan. Pastinya. Gue tidak menyangkal itu. Ya anjing gue dengerin kan. Anjing si Riko nih gimana sih? Bingung gue. Tapi itu Toma yang duplikasiin sendiri ke Glodok gitu. Anjing. Itu guys, kita bikin album lagi guys. Anjir itu senang banget gak itu gak? Iya momentumnya. Itu momentum. Itu yang albumnya dibuka bisa jadi rumah, apa sih? Itu namanya itu istilah itu. Yang lo buka terus jadi diri-diri itu semua kan tuh. Ya pokoknya jadi rumah aja. Iya, bagus itu. Dan gue sebenarnya kalau dari apa namanya kayak cerita lo yang secara pertemanan lah ya gitu. Secara pertemanan kan tadi itu lo akhirnya mengalami segala macem terus karena fans habis itu. Yang gue penasaran sebenarnya tuh kalau secara manajerial gimana tuh? Nah, gue tuh itu lebih pusing lagi. Itu lebih pusing lagi. Siapa manajer siapa? Vira. Jadi dulu tuh kita pernah punya manajer namanya Jamie. Dulu tuh kita kan album pertama kan happy biasa gitu ya, tiba-tiba yang gue lah jadi manajer ya, nggak ada kriteria manajer ya udahlah lu aja lah. Terus dia pindah ke BK waktu itu. Burger Kill. Itu gue sempat James ya ini. Tapi sempat ribet juga gue. Oke. Soalnya waktu itu dia ngurusin BK. Gue bilang gini, James, lu tuh ngurusin Mocha atau BK? Enggak, si BK tuh gue bantuin. Nah sekarang dia tur kenapa lu ikut? Kita lebih butuh lu, gue bilang gitu. Iya gue tuh soalnya bla bla bla. Pokoknya intinya gini James,
yang kata lu bagus, kata gue jelek, yang kata gue jelek, kata lu bagus. Sekarang udahan aja deh. Ya udah salaman, terus dia nggak nanya 2 tahun. Tapi sekarang udah baikan. Oh, udah baikan. Iya. Gak apa-apa, namanya proses. Iya. Habis itu diganti sama Budi. Budi tuh yang sekarang kayaknya manajer Pure Saturday juga deh. Terus dia akhirnya cabut setelah ada masalah keluarga lah. Gue kayak nggak bisa, gue harus ngurusin keluarga gue. Oke, ya udah. Nah, manajer ketiga namanya Vira. Nah, di Vira inilah baru gue mikir, aja ini kayaknya gue nggak bisa gini terus terus waktu itu gue udah 3 album kan. Vir, datang ya ke rumah gue. Ya udah, datang. Jebakan MLM kan. Gini Vir, di Moka tuh mau bikin, mau nyari manajer gitu. Lu mau nggak jadi manajer gue? Insya Allah enggak, gue nggak terima jawaban insya Allah. Ya atau enggak, ini perusahaan gede Vir gitu. boleh. Terus? Ya oke, salaman. Terus, jadi gini Vir, Semoka itu sebulan minimal 100 juta. Vir. Anjing 100 juta dari mana gue? Tenang. Anjing, oke. Tenang, semua itu tenang ya. Nih sekarang sebulan ada 4 minggu kan. Kalau 1 minggu tuh ada 2 weekend kan. Senin sama Sabtu. Dulu belum zaman tuh Jumat tuh. Jadi Sabtu Minggu ya. Nah, sekarang seminggu lu butuh 25 juta. Kalau lu bagi 12,5 untuk band yang punya 3 album bisa lah Fir, gue bilang gitu. Bener gak? Bener. Ya kan? Bener. Ya, terus namanya juga target. Kalau misalnya nggak kecapai, kita cobain lagi bulan berikutnya. Anjing nih. Jebakan. Tapi iya kan, kalau nggak ada gitu soalnya, spesiali band, terutama di band Bandung ya, itu tuh Iya. gitu pasti nggak ada target tuh. Ya udah 12 aja. Ada manggung nggak ada. Ya udahlah, gue kerja di distro ya. Pasti gitu kejadiannya gitu. Pasti gitu. Tapi gue nggak mau gitu. Kita nyemplung sama-sama nih, ya udah lu harus berdarah-darah sama gua. Maksudnya lu kalau cuman basah doang mah ngapain? Kita harus bikin gelombang lu. Oh keren anjing. Lu emang jiwa MLM sih anjing. Itu gimana ya, kayak nih 100 juta, oh jangan 100 juta, pikirin kalau 12,5 juta. Itu logika MLM tuh. Tapi bener kan? Betul. Iya kan? Betul. Iya memang bener. Tapi bener kan? Logikanya gitu. Anjing nih orang. Tapi dari situ gue tarik nih, pokoknya lu setahun harus segini. Kalau lu achieve, lu dapat bonus gitu. Iya. Ya udah achieve ternyata gampang ya, kan? Kata gue juga. Iya. Nah, ini kan berarti secara bisnisnya waktu itu Mas Vira menyanggupi lah ya dengan secara amount-nya gitu. Iya. Nah, gue penasaran sebenarnya kayak gimana lu nge-manage masing-masing itu sih, kayak tadinya kan si akhirnya Indra punya desain interior, Toma Agency, maksudnya shifting priorities kan ketika vakum itu. Apa yang lu janjikan supaya, bukan menjanjikan sih, cuman kayak lu meyakinkan, sama-sama meyakinkan diri bahwa oke, kita start Moka lagi nih. Nah sebenarnya kan bisa dibalik bisnis modelnya. Lu pengen sebulan berapa sih? Dari situ baru ketahuan, oh berarti lu pengen misalnya sebulan 10 juta nih. 10 juta berarti 40 juta. Nah 40 juta kalau misalnya lu 10% dari fee manggung misalnya, berarti harus 100 juta nih sebenarnya kan. Ya gitu aja sih sebenarnya, di shifting aja. Jadi sebenarnya secara semua itu bisa dilakukan dan bisa diselesaikan dengan hitung-hitungan yang cermat. Iya. Gue sampai ke royalti juga koma-koma gitu. Itu Arina tuh yang misalnya gue bikin lirik gue cuma setengah nih, ya udah dapetnya 23,7. Nah itu tuh ada hitungannya. Jadi gue tuh per lagu. Benar. Pokoknya lu jangan main-main tentang uang, itu harus diselesaikan. Bener. Nah ini gue setuju banget karena nggak banyak band, terutama band-band baru ya, even ngerti sedikit pun tentang hal ini. Mereka memikirkan adalah kayak, ya udah yang penting kita senang-senang dulu awal ya. Itu gue selalu menekankan itu. Makanya gue cerewet ke lu juga, termasuk gak pajak, lu inget pajak lu gitu. Sampai gue bayar sekarang pajak. Anjing gara-gara lu berapa tahun? Lu sama aja lu sama aja sama Windy, cerewet banget nih. Tapi kan iya, sampai ke terakhir. Pak, saya bayar Pak, pajak sumpah, dicek nama saya Pak, ini anjing. Tapi sampai Pantura sebenarnya gue bilang, Kuy, lu pasti gini, udahlah kita mau bareng-bareng aja. Itu mah tai lah anjir. Ntar kalau ada duitnya anjir lu pasti mengais-ngais. Dan iya sih, mengenai, terutama menarik mengenai royalti. Karena
royalty songwriting terutama ya. Iya. Karena nggak banyak juga anak-anak band yang mau ngebahas ini dengan bener kok. Benar. Berpikirnya adalah misalkan lagunya siapa nih, lagunya si A gitu. Ah udahlah, gue kan cuma gini doang gitu. Ah gue cuma ini doang, cuma bagian ini doang. Cuman itu nggak berasa kalau plays lo misalkan Spotify-nya katakanlah cuman 5.000. 5.000. Cuman kalau udah 5 juta bisa jadi berantem tuh ya kan? Iya. Anjir itu padahal gua juga tuh yang bikin. Pasti itu. Ada lah beberapa teman kita yang gitu kan kejadiannya kan. Itu juga sebenarnya salah satu kecerewetan lo adalah gue akhirnya sama anak-anak, bukan akhirnya sih, menimbulkan kesadaran itu banget gitu. Jadi kalau udah ngomongin apa ya, pembagian royalti per lagu, itu duduknya udah pasti bareng-bareng tuh. Iya. Udah lumayan kayak, oke nih, siap nih gitu. Tapi itu kan sebuah diskusi yang akhirnya kalau kita setuju semua jadi sehat juga gitu. Iya. Itu sampai ke Doli, omnya Nadine. Gue ajarin tuh, Dol, lu nggak boleh, Dol, santai aja nggak. Makanya dia sama Nadine tuh gitu. Kalau misalnya workshop, ini gue yang bikin chord ya, gitu itu ditulis ada. Nadine Amizah. Jam bisa. Nah, gue sebenarnya mau ini pertanyaan off topic tapi mirip lah. Menurut lo, kalau misalnya ada seorang artis ya punya lagu nih, dia yang bikin semuanya lah, tapi kemudian dibantu oleh seorang manajer. Manajernya ini mengambil royalti dari songwriting, bener apa enggak? Enggak. Oke, kenapa? Kan sebenarnya banyak pos-posnya ya, menurut gue ya. Jadi si manajer itu kalau ngambil hak songwriting nggak fair. Kalau misalnya dia as a label, oke, nggak apa-apa. Kalau menurut gue, karena dia lagu itu nggak akan bisa meledak kalau nggak dimarketingin, bener ya? Iya, itu. Tapi kalau misalnya gelondongan lagu doang, kalau kata gue sih enggak. Oke. Nanti videonya mau gue forward ke seseorang soalnya. Nanti dulu. Ngobrol sama gue. Gue udah bilang sih, itu enggak sih. Karena kalau untuk soal lagu itu udah hak intelektual si pembuatnya sih. Kalau untuk pemasaran dia akan mendapatkan persentase. Soalnya gini, kalau misalnya ternyata lagu lu nyolong, emang manajernya mau gitu tanggung jawab? Iya, ternyata itu juga kan. Iya. Mau duitnya doang. Iya, duitnya doang. Ngomongin duit nih. Gue suka banget band yang memperhatikan segi bisnis, tapi sebenarnya ada rasa ketakutan juga. Di beberapa orang takut jadi money oriented, padahal bukan. Karena soal duit itu menurut gue bagaimana nanti lu sebagai seniman bisa melahirkan karya dengan kondisi yang oke juga gitu. Jangan sampai kan mau bikin lagu tapi nggak bisa sewa studio, kan repot juga kan. Gue pengen nanya sama lu kok, cabang bisnisnya Moka itu apa aja? Sebenarnya kalau cabang bisnis gue tuh cuman label doang. Lo membuat label? Gue buat label. Sebenarnya lebih buat tempatnya Moka lah. Cuman ada beberapa artis yang ikut nitipin. Itu juga kan paling gue sih lebih ke ngebantuin doang. Oke. Itu gue bakal menuju ke situ sih. Next level sih. Gue setelah ngobrol sama Widi, sama Malik gitu yang anjir ini orang gila sih. Gue bilang next level sih lu gitu. Iya. Kayak gue tersadarkan gitu bahwa anjir gue tuh ternyata selama ini freelancer ya. Dan semua band di Indonesia rata-rata freelancer menurut gue. Kecuali Malik? Kecuali Malik. Dewa? Freelancer menurut gue. Oke. Nah, dari Moka kan lu pasti punya turunan banyak tuh ya. Selain ya penjualan fisik ya. Merchandise lu gimana? Merchandise, gue baru bisa nge-crack tuh ketika awal pandemi 2020. Ternyata pasar merchandise tuh gini ya gitu. Jadi emang punya distinctive behavior gitu. Lu nggak bisa tuh misalnya lu bikin album, cover lu pasang di kaos lu, jebret nih dirilis, laku belum tentu. Jadi emang mereka tuh punya market sendiri lah. Oke. Dan itu gue baru bisa nge-crack dikit. Oke. Paling selain manggung, pemasukan ke Moka itu paling besar kedua dari mana? Royalti digital kali ya. Royalti digital ya? Menarik nih. Iya. Karena banyak yang enggak. Banyak yang enggak dalam artian banyak yang lebih ke penjualan si merchandise-nya dibanding royaltinya. Mungkin mereka punya kesalahan bukan kesalahan sih gue ngomongnya, cuman Enggak, tapi kan punya habit masing-masing ya.
fans itu. Iya juga sih. Misalnya kayak lu kalau dibanding sama Morfem pasti lu kalah lah. Secara penjualan merchandise. Jelas. Iya kan? Iya. Tapi lu kalau misalnya lawan siapa ya? Metallica gitu. White Shoes lah misalnya gitu. Itu bisa jadi sama karena lu ada rocknya gitu. Iya, iya. Kalau band pop tuh gue nggak tahu ya, kayak kecuali lu mainin ada eksklusifnya, ada apa ya. Ini benar ya, tadi ngobrol sama Dedi juga kan, kalau band metal tuh somehow punya militansi yang lebih Iya. kuat daripada band pop untuk membeli merchandise ya. Seringai, Burger Kill tuh Burger gila. Kill, iya. That's kuat. Sampai ngantri gitu. Iya. Karena mereka ngebentuk fansnya dengan fanatisme yang gitu. Nah. Jadi lu rocker, gua pendengar, gua mau ke lu juga susah nih gitu. Iya. Gue bisa foto sama lu tuh eksklusif banget gua. Menciptakan ini juga kali ya, dari lagunya juga itu kan kayak mewakili sebuah pergerakan Kegelisahan, gitu ya. ya. Marahan gitu, jadi kayak oke, gue marah, gue mau keren tapi kalau marah gitu. Iya. Pakai baju Statement jadinya. statement. Iya bener sih, ada jadi simbol sosial ya padahal. Bahkan kalau gue bisa bilang mungkin CD Seringai sama merchandise Seringai lebih laku kaosnya karena bisa kelihatan. Bener. Wah, lu dengerin Seringai juga, bro? Enggak, gue temennya aja. Temennya aja. Kebetulan dikasih nih sama Kemot. Kemot. Anjing. Nah ini kalau tadi ngomongin bisnis, sekarang kita balik ke misalnya kayak ngomongin proses musikal. Itu dari lo terbentuk yang menjadi dominan dalam proses songwriting siapa? Lo. Dominan itu gimana kok? Iya, Lu jelek anjing gitu. itu gue album kedua parah sih gitu ya. Wah, gue pengen drumnya gini anjing. Itu gue mengakui, maaf Andrea ya. Gue gak lagi-lagi deh. Oke, itu cerita tuh. Berarti album kedua tuh paling gila tuh. Itu. Coba cerita itu gimana? Soalnya itu exhausted ya. Maksudnya gue tuh album kedua pakai pita. Jadi tuh capek banget itu. Dan janganlah pakai pita, itu capek. Iya. Anjing. Terus apa ya, kayak rasa memiliki ke lagunya jadi kurang gitu menurut gue. Jadi gue tuh sekarang gue punya lagu nih. Sebenarnya drumnya nggak gini sih layangan gue, cuman tapi kalau misalnya dia bisa masukin partnya dia akan lebih baik sih. Gitu. Oke, berarti di album kedua tuh lo menjadi Ahmad Dhani lah. Iya, mostly lah gitu. Berhasil nggak lagunya? Enggak sih. Lagunya berhasil. Oh, lagunya berhasil. Lagunya bahkan kalau menurut beberapa MD, lu harusnya bikin album keempat, bikin ini gitu. Maksudnya gimana? Jadi lu tuh melewati publik tuh belum siap dengan ini gitu. Oh, terlalu Advance visioner. katanya. Oh. Karena waktu itu ada Club 8, ada si Carolina Comstate, kan ada Bob Tutupoli. Kayaknya belum ada zaman featuring gitu, collabs gitu. Gue udah duluan anjir. Itu yang Swing It Bob kan ya? Saya ingat Bob sama This Conversation. Iya. Sama Bob Tutupoli. Itu gimana tuh lo tiba-tiba tercetus? Bob Tutupoli. Iya, kalau Ada Bob Tutupoli Arina ngefans karena kan dia kan nontonnya TVRI zaman dulu kan. Kalau Club 8 gue yang ngefans. Gue pengen sama. Gue tuh sebenarnya masuk Fast Forward itu sesimpel ini sih. Club 8 itu dirilis sama Fast Forward. Nah, kalau misalnya gue dirilis sama Fast Forward, gue bisa kali tukeran gitu. Oh. Sesimpel itu. Baik. Ternyata, Ada ambisi itu ya. Secetek itu gue. Jadi kalau Ternyata nggak bisa. Iya. Udahlah. Nah itu maksud gue, kan lo bilang album kedua tuh si album Friends ya. Iya. Friends tuh kan 2004. 2004. Habis itu di 2000 terakhir tuh lo 2020. 2021 yang 2021 Funfair. EP. Perubahan apa nih kok? Perubahan apa yang terjadi di dalam Mocha secara kreatif? Maksud gue kayak dari segi songwritingnya dan lain-lain. Temanya berubah nggak atau? Kalau tema pasti berubah sih. Kan kita punya angle. Makanya sebenarnya kalau buat gua si album-album Mocha tuh sebenarnya kayak potret zaman. Kenapa? Pertama My Diary ya kita ya polos lah ya, nggak tahu apa-apa, bikin lagu cinta-cintaan aja lah gitu. Sebenarnya kan gue pengen bikin kayak The Wall, cuman lebih simplified gitu. Iya maksudnya, kan itu konsep album nggak? Jadi lagu 1 sampai lagu terakhir tuh nyambung sebenarnya, ada ceritanya. Tapi kalau The Wall kan politik banget nih, gue pengen lebih pop lah, karena background gue dengerinnya yang kayak Cardigans, kayak Club 8 gitu, jadi dibikin lebih light. Album kedua
baru tuh ada big band, wah aja. Iya. Kita pokoknya band swing indie pop. Iya. Terus album 3, nah itu tuh udah tuh mulai Indra punya anak. Jadi kehidupan kita kan berwarna, makanya lagu-lagunya tuh mewakili. Ini tuh berwarna biru, berwarna merah, makanya sama albumnya Colors. Kalau misalnya gue bilang ini tuh tentang kehidupan Mocha, kan nggak terlalu obvious, makanya covernya dibikin pensil warna gitu. Emang konseptual ya secara Konseptual sebenarnya, Packaging. karena kita backgroundnya desain. lu desain produk kan ya? Gue desain interior, gue Arina desain interior, Yang produk Indra Toma produk. Oh. Jadi gue kalau misalnya ngobrol tuh, misalnya dulu tuh album awal tuh, Dra, gue bikin lagu gini nih. Kira-kira hari Minggu pagi jam 10 di bawah pohon rindang gitu. Lalu drumnya gimana? Anjing. Visi lo tuh indie pop banget. Indie pop banget. Anjing di bawah Di bawah pohon rindang gitu. Gitaran. Anjing. Terus si Toma nanya, ini gimana nih? Lari, jalan. Oh berarti bahasanya gini ya gitu. Jadi sebenarnya kita mentranslate kejadian ke suara gitu. Jadi kadang-kadang misalnya, ini lagunya biru nih. Biru gimana? Biru gini nih. Gue bikin image chart gitu. Oh karena kita memang biasa komunikasinya lewat gambar kan. Oh. Jadi ketika lo membuat sebuah lagu dengan tema tertentu, yang lo bantu untuk mentranslate visi lo adalah dengan aspek visual itu. Visual, iya. Jadi ketika misalkan lo ngejelasin nih, lo bikin tuh semua chartsnya, warnanya, mood board lah ya. Mood board, ada mood boardnya. Ya mungkin itu yang ngebedain band bass seni rupa dan desain Setuju. sama band yang pada umumnya lah. Setuju. Itu bener sih. Karena itu satu hal yang gua pun mencoba tapi kayaknya nggak make sense gitu kalau di band gua kan. Jadi tapi ada beberapa temen gue yang hobi banget bikin mood board ketika mau ngerilis sesuatu. Salah satunya si Sal gitu. Iya. Dia kayak bikin mood board, gue bilang, oh anjing lu begini ya. Si Baskara juga. Askara juga gitu. Jadi emang semua colorsnya tuh jelas gitu. Menarik sih. Terus gue tuh punya kayak kebiasaan, gue terutama kan yang bikin lagu gue dan Arina, gue tuh punya kebiasaan kalau bikin lagu tuh ada prosodi, ya anjir. Prosodi itu penyeltaraan kalimat dengan nada gitu. Jadi kayak when I'm feeling down, ya. gitu. Jadi kalau dengar lagu Mocha tuh kayak, anjir gue kayak pernah dengar. Padahal itu tuh kayak orang ngomong tapi lu kasih nada gitu. Iya. Ketika lagi kata-kata sedih, lo kasih minor gitu ya. Gitu sebenarnya. Oke, namanya prosodi ya. Prosodi. Salah satu prosodi yang paling bagus itu gua pernah dengar. Ya, kita semua pernah dengar itu si lagunya Haleluya tuh, yang dipopulerkan sama si Jeff Buckley. Karena dia bilang di situ, gua kalau gini suka lupa liriknya men, kayak when it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. Itu bener-bener sesuai dengan anjing sih bagian itu sih. Keren. Bagus. Prosodi namanya. Prosodi. Nah, oke. Jadi kalau lu bikin musik, Mocha itu selalu penuh dengan perencanaan secara visual untuk ditranslate menjadi sebuah komposisi. Iya. Yang menurut lo magnum opus lo ketika membuat lagu selama ini dari 2002 sampai 2024 nih. Ya kalau menurut lo kayak anjing nih gue. Tapi terlepas lagunya laku atau enggak ya, yang buat lo pribadi. Soalnya beda-beda era gitu. Gue tuh, kan lu pasti pernah ngerasa, aduh ini lagu tuh harusnya gue yang bikin, lu pasti gitu kan? Iya. Ya kan? Nah gue tuh pernah satu momen yang pengen bikin lagu rockabilly, karena gue dengerin rockabilly banget. Makanya gue bikin lagu I Can't Believe You Cheated On Me. Itu tuh menurut gue yang anjing, gue bisa ternyata bikin rockabilly. Walaupun udah rockabilly, suara Arina masuk, Mocha. Jadi Mocha lagi. Iya. Tapi gue udah bikin itu. Oke. Buat lo tuh si lagu itu I Can't Believe You Cheated On Me. Gue senang banget lagu itu. Oke. Itu penerimaan pasar anjing. Orang-orang gimana? Nggak peduli sih gue. Gue udah bikin. Yang lo suka ya? Oke. Itu menarik sih. Dan kalau secara itu kan maksud gue secara karya ya, lu punya banyak album dan lu punya lagu favorit yang menurut lo itu kayak definitif lah buat lo pribadi. Kalau dari karir, maksud gue ada lonjakan yang lo inget banget tuh, yang mungkin lo tiba-tiba main di Korea dan lo booming di sana gitu. Kalau Korea sih sebenarnya itu proses sih ya. Terus itu juga campur tangan
almarhum itu gede banget sih. Almarhum Marin dari Fast Forward. Jadi sebenarnya gini, Ra, dulu kan pasti semua band angan-angannya kita go internasional nih ya. Kita udah pakai lirik bahasa Inggris pasti dong bisa dong. Tidak semudah itu. Udah itu kawan. Karena bahasa Inggris banyak. Terus yaudah kita mulai aja. Pertama kita coba dari Singapura dulu. Main tuh di Singapura. Laris lah. Enggak, ternyata ada masalah gak? Tiap negara tuh ada masalah. Korupsi. Enggak, masalahnya tuh kalau di negara Singapura tuh ada 3 ras. Ada Melayu, Cina, sama Arab. Sama India, sorry. Nah, lu bikin acara di Melayu, orang Cina nggak akan datang. Oke. Wah, anjir, mentok nih di sini nih. Ya udahlah kita ganti strategi. Kita hit Jepang aja nih. Oke. Zaman MySpace kan zaman dulu. Ada Nico katanya. Namanya Toshiko. Oke. Gue akhirnya ngobrol sama si Toshiko itu. Dia tuh labelnya tuh Apple Crumble kalau nggak salah. Nah, dia tuh bikin dia nge-suggest, oh lu kasih ini aja nih. Ada label temennya, dia mau bikin kompilasi, lu ikut aja dulu di situ. Nah, ternyata label Korea ngelihat itu. Wah, gue mau dong acara itu. Ya udah, akhirnya gue masih beatball ini Korea. Nah, di Korea ini meledak lah sebenarnya. Dapat berapa? Sekitar 20 iklan lah di situ. Sampai masuk ke kayak drama zaman dulu kan masih belum meledak ya. Si drama kayak sekarang drakor. Itu lagu yang mana kok? 2 Cuan Nedu, terus I Remember yang paling banyak, terus The Best Thing, Me and My Boyfriend. Ada banyak lah pokoknya. Gila. Happy yang paling banyak. Happy tuh sampai di cover sama beberapa boy band dan girl band sana. Oh iya? Itu secara awareness market gede banget. Gede banget itu. Dan secara financially gimana? Oke banget sih. Oke banget. Oke. Oke banget sih itu. Itu ya. Jadi gue tuh ya kita kan di sana kan gembel gitu ya. Kita dari comberan biasa ya. Habis manggung wah keluar hotel nih. Kalian mau kemana? Gue mau nongkrong di gitu tuh kayak Circle K-nya gitu lah. Wah jangan. Kenapa? Enggak, lu artis gue di sini. Jadi lu harus ngejaga image. Gue anterin lu ke tempat yang bagus, yang hip lah buat dia. Anjing siapa yang bayar nih? Iya juga lu nganterin uang lagi anjing kebayarin. Ya pokoknya intinya sih kita di-treat dengan baik di Korea di sana. Itu tahun berapa kok? Anjir gue lupa lagi. 2012? 2011 ya 2012-an lah kan 2013 ya. Sampai sekarang masih ada nggak tuh berasa ininya? Maksud gue kayak gaungnya di sana. Itu kan hampir 10 tahun lalu ya. Beberapa terakhir tuh yang bareng sama Shea itu gue ke sana terus terakhir ya sama boyband sana di cover lah. Gue juga nggak tahu tuh. Soalnya gue tanyain itu gimana sih kalau misalnya mau ngeklaim itu tahu tuh Opus tuh yang ya ntar gini udah. Oh. Tapi berarti itu bisa diklaim ya, harusnya lah ya? Harusnya bisa sih. Masa nggak bisa? Gila kali. Nah, terus kan lo punya sela-sela, tadi kita flashback dikit di 2014-an tuh. Pas mau ke Vakum kan lo bikin di Triangle tuh. Apa yang membuat lo membuat musik seperti itu kok? Nah, gue tuh sangat memanjakan vokalis ya. Jadi gue tuh nggak akan memaksakan ini lagi tren tuh gini nih. Kalau menurut gue cocoknya vokalnya lu tuh musiknya gini ya udah gue bikin lagunya kayak gitu. Makanya kalau terutama buat Mokai si Arina tuh customize buat gue. Dia tuh suaranya nggak di A, nggak di D, dia tuh di bass dan dis. Makanya Me and My Boyfriend tuh di dis kan. Pegel aja. Susah anjing gitu, ngeblok terus tuh. Iya kan. Tapi ya udah, maksudnya itu mah emang karakter suara dia di situ gitu. Kayak di Triangle juga tiba-tiba post rock. Iya anjing. Gue pernah nonton sekali tuh. Iya yang di The Majors. Iya. Ngantuk aja. Itu juga awal-awal bara kan. Iya. Lu mau deg-degan gue dengerin kok anjing. Anjing gue inget perkataan lo pas itu kayak anjing gue nggak tahu lagi lu bisa bikin musik kayak iya anjir. Ternyata lu bisa juga ya, boleh juga lu. Terus kan ini fast forward nih, lo ke 2023 lo bikin project Mencurigakan. Itu sampai sekarang gue nggak ngerti sih, itu sebenarnya apa? Itu senang-senang gue aja. Senang-senang lo aja. Maksudnya kayak
Gue tuh waktu album abis Funfair, gue tuh dilarang bikin lagu lagi sama manajer gue. Lu anjir, lu ini banyak nih yang harus diselesaikan promonya. Lu bikin lagu terus. Ya udahlah, gue bikin lagu terus. Itu kan pandemi, jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Terus gue suka ngobrol-ngobrol sama si Iki tuh, temen gue itu. Ki, gue bikin lagu nih, bantuin dia. Terus ya udah, lempar-lemparan. Terus bikin 3 lagu. Di situ si Indra, gue ikutan dong, ya udah. Itu mah senang-senang aja sih. Project seneng-seneng ya? Berarti emang energi lu buat bikin lagu tuh gak pernah habis sebenarnya? Harus dibiasain. Soalnya gue kayak gak nerima gitu. Ada beberapa orang yang bilang, ya orang kalau misalnya udah gak gelisah mah gak bisa bikin lagu. Nah itu tuh menurut gue, enggak sih, lu harus disiplin aja. Kalau lu disiplin, lu bisa kok gitu. Oke, bentuk disiplin lu apa? Walaupun bail out ya, tapi gue tuh suka. Gue apalagi pas lagi pandemi, gue tuh dalam sebulan gue harus bikin seminggu tuh minimal 2 lagu lah gitu. Oke. Terus lewat akhirnya 1 bulan 1 lagu itu lumayan lah. Iya lumayan. Karena nggak semua orang bisa juga tuh sebulan selagu. Iya. Tapi harus dipaksain gitu. Cuman kan moodnya kan benar. Ya gitu deh, satu dan lain hal. Lu kalau ketika lu membuat sebuah lagu gitu, lu kepikiran gak sih untuk lepas dari tema-tema yang pernah lu bikin sebelumnya? Maksud gue Mocha ini kan sebuah band yang gue ngeliatnya dari dulu sampai sekarang itu spread the positivity gitu. Maksud gue riang, gembira, ceria. Dan di di beberapa albumnya pun bukan gue ngomongnya bukan stagnan, cuman emang itu akhirnya menjadi sebuah brand image yang kuat banget gitu di situ. Lu pernah nggak mencoba untuk keluar dari situ, untuk bikin sesuatu yang kayak lu kalau bikin lagu ya, kalau pesanan sama lu pas lagi, gue mau bikin lagu nih, itu kan beda ya kayak. Lu harus tersentuh, lu ngerti kan maksudnya gue? Lu bikin lagu nih buat iklan nih, udah lu gue bikin aja gitu. Gue tuh bikin lagu buat wisuda anak gue gak? Beneran ini tanggal 22 nih. Ini bakal dimainin sama vokal grup. bener loh. Iya. Soalnya gue tersentuh gitu. Anjir ini anak gue nih, gue pengen yang paling the best nih. Nah, gue tuh pengen ngejaga itulah. Kemurnian anjay. Terus, tapi apa yang harus yang intinya sih yang gue kena lah gitu. Bisa jadi lu cerita ke gue terus gue bisa kena sama lu ya bisa jadi. Dan itu bisa jadi positif dan negatif. Oke. Gue di Project Mencurigakan denger si Maca curhat, gue bikin labirin itu ya kan sebenarnya kan tentang patah hati gitu. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja. Dengan apa ya, dengan puluhan lagu yang ceria, lu sebenarnya seband itu orangnya kayak gimana kok? Easy going. Easy going. Kurang lebih sama lagunya berarti ya? Iya. Jadi ya udahlah, apa adanya gitu aja Gus. Gila. Indie pop dari dalam hati. Soalnya personel tuh sebenarnya lucu-lucu gitu. Kenapa? Ya satu, kalau Toma tuh apa ya, selalu spontan gitu. Dia tuh bisa impulsif banget. Udah nadanya gini ya, coba gimana tadi lah? Anjing gue lupa lagi lah. Kalau Arida tuh bener-bener konservatif. Ini nggak bisa nih nadanya gini, soalnya gini. Menurut ini, nah itu tuh ada tuh. Okay. Nah gue tuh harus jadi di tengah-tengah tuh. Gue biasanya sama Indra tuh, Indra ini gimana Indra ya? Nah gue tuh harus nge-balance itu biar semua sama-sama enak lah. Kalau terlalu konservatif juga nggak seru. Kalau misalnya terlalu spontan juga nggak ketahuan arahnya. Iya benar. Nah, gue kumpulin, kan sekarang lu punya lagu bagus juga belum tentu bisa make it ya sebenarnya. Benar. You have to kick ass gitu. Lu cuman sekedar bagus tuh di industri ini nggak cukup. Lu harus kick ass di sini. Jadi ya itu, gimana ya caranya supaya lagu ini kick ass? Itu tuh yang harus dipikirkan. Band Indonesia sekarang yang menurut lu lagu kick ass ya Bang? Yang baru deh, jangan lama ya. Yang lama mah udah. Artis lah ya, artis ya. Iya, artis band apapun itu. Buat gua tapi ya. Iya, pasti. Yang next level tuh Sal Priadi. Album yang sekarang bagus banget sih. Dia punya genre sendiri gitu. Anjir dia bisa bikin gini ya gitu.
Itu kayak Revo dan Fauna tapi sempurna gitu. Revo kan setengahnya gila. 80%-nya gila. Iya Revo, anjing. Lu membuat degradasi musik kan. Gila, terkenal lagi. Gue bingung kayak anjing ya. Tapi bagus. Tapi bagus. Butuh. Orang kayak gitu butuh. Butuh jokernya. Butuh joker. Tapi menurut gue itu si Sal tuh bisa menyempurnakan itu. Oh iya. Bisa bikin gini tapi kena harunya juga. Apalagi yang apa sih Galau itu bagus tuh. Brengsek aja itu. Brengsek tuh. Bagus. Selain Sal? Nadine ya? Nadine tuh tapi terlalu tua untuk umur. Anjing, lu teribulin apa fansnya nih? Enggak tapi iya, jadi pemikiran dia tuh untuk kalau misalnya lu seumur dia, gue nggak yakin bisa bikin lirik segila gitu sih. Iya, gue nangkep maksud lu sih, maksudnya itu pemikiran yang melebihi usianya. Ya, itu gila sih, itu next level sih itu. Setuju. Dia punya sensibilitas yang nggak dipunyai anak-anak seumurnya, bahkan untuk orang-orang yang lebih tua dari dia pun. Itu sampai Eros juga nanya, kok ini siapa kok? Gitu. Iya. Ini masih muda ini. Itu hebat sih. Buat gue. Eros Chandra kan? Eros Chandra. Iya. Eros Jarot bukan? Bukan. Oke, gue punya trivia nih. Gibson atau Ibanez? Gibson lah. Kenapa? Emang kenapa Ibanez? Tapi gitar kedua gue Ibanez. Oke. Hardcore. Oke. Hollow tapi. Hollow. Bukan yang itu. Bukan apa. Cuma sebutkan. Lu kan yang dibully. The Strokes atau Libertines? The Strokes. Oke. Ampli Marshall or Ampli Fender? Fender. Tube Screamer atau DS1? Tube Screamer. Kenapa lu ngebilang DS1? Lu suka marah-marah anjing kalau gue. Enggak, tapi kan enggak sejelek itu juga DS1. Lu yang ngebully DS1. Kalau gue mah kan basicnya TS. Oke. Oasis Blur? Oasis. Bandung Bintaro? Susah itu ya. Bandung lah. Bandung. Kenapa? Lu tuh kalau gue ke Bandung tuh kayak pulang gitu. Kayak selalu sini. Belonging here gitu gue. Nah, lo kan sebagai, ya maksud gue sebagai salah satu pionir dari Bandung lah ya gitu. Salah satunya, lo ngeliat Bandung dulu dan Bandung sekarang gimana? Nah itu gue tuh dari kemarin-kemarin sempat kan kayak, ayolah yang band Bandung mana nih? Gue kebetulan punya beberapa akses nih yang bisa dideketin lah gitu ya. Itu lo yang ngomong ke mereka? Gue ngomong ke mereka. Sampai pada satu titik, mereka bilang gini, kita tuh nggak semuanya pengen jadi depan turas loh om, katanya gitu. Itu gue bilang, oh ya udah. Emang Bandung punya tipikal yang unik aja gitu. Punya shape yang unik. Mereka tuh ada beberapa band yang gue sih pengennya segini aja, nggak pengen lebih gede dari ini. Itu untuk beberapa orang makes no sense, tapi buat mereka itu nyamannya di situ. Jadi ya udah, gue akhirnya nggak menyarankan. Gue hanya kalau misal lu butuh bantuan, gue ada di sini ya. Gue standby gitu. Kalau zaman lo kan maksudnya banyak tuh yang nge-break keluar dari sana kan. Iya. Ada lo, ada Moka, maksud gue ada Sigit. BK sih udah lama banget ya. Nah, apa sih yang menyebabkan ya tentunya ya maksud gue tidak membahas orang yang memang tidak mau gitu. Maksudnya memilih untuk gue mau segini aja. Cuman ketika kan pasti banyak juga gitu yang pengen, gue pengen nih kayak si ABCD lah gitu. Menurut lo apa sih tantangan yang paling besar? Lu band dari Bandung nih, besar di Bandung, kemudian lu mencarainya ke semua ke Jakarta. Apa yang paling menantang sih dari sebuah band dari Bandung untuk dari daerah lah ya. Dari daerah, kota selain Jakarta, untuk nge-break Jakarta. Apa sih yang dibutuhin sebenarnya? Networking. Oke, bentuknya apa tuh networking? Zaman gue ya, zaman gue. Gue tuh kalau nggak ada Nasta tuh die gue tuh. Nasta istrinya Henry. Batman, oke. Jadi kita dari Bandung subuh datang sini ke rumahnya Nasta. Nasta tuh punya kayak studio gitu di daerah Sriwijaya, nggak kepake. Jadi ya udah kita datang ke situ tidur atau cek sound dulu, baru balik ke situ mandi habis itu manggung, baru balik ke Bandung.
Ditampung sama Nasta. Ditampung sama Nasta. Itu kayaknya kalau nggak ada Nasta tuh, dan Nasta juga kan ini banget ya sama scene ini tuh, dia punya park. Kepeduliannya tinggi lah. Sampai yang bawa White Shoes ke Bandung juga Nasta pertama. Oh gitu. Main di Gustaf, gue inget banget tuh. Wah ini bagus nih kan. Kenalin nih. Kayak Ibu Indi. Oh, itu perkenalan pertama lo sama Saleh Hussein berarti ya? Saleh Hussein itu. Anjing ternyata. Manufaktur. Bom penyakit. Anjing, orgil. Nah, networking ya. Kalau misalkan kita ngomongin, itu kan maksudnya berkisah ketika zaman dulu mau kayak gitu. Kalau misalkan sekarang nih ya, maksud gue lo ngeliat di 2024, chancesnya apa sih untuk sebuah band dari luar kota Jakarta? Kalau di kasus itu mungkin Bandung gitu ya, untuk bisa nge-break tuh gimana kan? Maksudnya kita sekarang udah punya internet, punya akses gitu banyak. Apa sih sebenarnya masalahnya? Sebenarnya kan right moment sama right time-nya juga penting ya. Mocha tuh muncul pas lagi wave so-called independent naik. Waktu itu distro baru mulai. Terus band juga mulai, ternyata bisa ya jalur gini ya gitu. Distro sama clothing line sama band tuh deket banget kan. Kalau sekarang kan clothing line paling gue produk ya. Kalau dulu tuh bisa tuh, gue mau bikin acara nih gitu. Kalau bikin acara ya udah 500.000 itu logonya banyak banget. Asli. Tapi jadi gitu acaranya. Terus semenjak Bandung susah perizinan gara-gara kejadian ACC itu, ya udah itu Bandung tuh makin sulit tuh. Makanya gue sempat kepikiran bikin kafe untuk bisa meregenerasi itu. Tapi kan kafe gue kecil, jadi nggak bisa yang drum bass tuh nggak bisa ya. Akhirnya pakai kahon. Jadi banyaknya waktu itu so-called folk lah ya. Ada nada fiksi waktu itu di kafe gue. Terus dulu awal-awal 3 pagi pengen nyobain manggung juga. si Sigit sampai muntah dulu gitu. Padahal yang nonton cuman gue aja. Lu ngapain muntah? Lalu serius sih. Serius dia. Iya sih. Kalau hari ini gimana kok caranya? Itu tuh banyak banget ya. Hari ini lu harus kaya sih. Dari dulu mah itu mah harus kaya anjing. Nggak, tapi sebenarnya lu kalau misalnya punya effort sedikit, lu bisa kok ada titik-titiknya gitu. Di sini ada Ujo Keos, ada Earhouse yang bisa lu tinggal ngobrol aja. Enda tuh sangat welcome banget loh menurut gua. Enda Widya Stuti. Enda Widya Stuti tuh bisa lah kalau misalnya, Mbak Enda saya punya band, gue mau dong manggung. Pasti dicariin slotnya gitu menurut gua. Bener sih. Enda se-open itu sih. Iya. Dan itu tuh di Bintaro juga ada kandang jurang doang. Itu sebenarnya bisa. Ya lu bikin kolektif aja lah gitu. Lu main di kandang jurang juga kalau ngobrol sama si Rata. Kalau misalnya ini buat kita benar-benar kolektif nih. Kayaknya dimudahkan juga sih sama si Rata kalau menurut gua. Iya. Maksudnya titik-titiknya banyak. Kalau misalnya so-called kita weekender nih, lu Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat di Kedubes Bekasi, Sabtu di Ojo Keos, Minggu di Earhouse, terus balik, terus ntar begitu-gitu lagi. Iya. Bisa lah kalau kata gue mah. Jadi menyamperin tokoh-tokoh di daerah sekitar ya? Sekitar. Nice. Oke. Menurut lo nih kok, ini pertanyaan gue terakhir nih. Tinggal serem lagi. Oke. Ada orang nih nonton episode ini nih, terus dia baru bikin band misalkan, bisa ngomong di Jakarta aja dia bikin band. Chancesnya untuk sukses berapa persen di 2024 ini? Apapun jenis musiknya. Gue tuh kemarin sempat sarapan bareng sama Widi Malik. Gue tuh nanya, intinya sih, lu gila ya, manggung sebulan 36 itu gimana? Itu kalendernya 31. Dia emang gila sih. Terus akhirnya dia cerita banyak. Terus akhirnya gue menyimpulkan, oh ternyata yang bikin dia sukses itu komitmen. Dia komit sama apa yang dia jalanin. Dan dia bertanggung jawab akan profesinya gitu. Dia bilang, gue di Malik tuh gak boleh kelihatan jelek. Gue tuh menghibur orang gitu. Itu kan
lo harus menyadari diri sendiri kan, maksudnya ya udah ini kayaknya gue nggak pantas nih di sini untuk Malik gitu. Jadi ya gue harus stand out lah gitu ini. Terus dari lagu yang kemarin viral itu, lu harus tahu di bank gua, di handphone gua ada berapa kok lagunya? Ada 1.000, ada ribuan. Jadi lu tuh gak bisa berharap aja gue bikin satu lagu nih bakal meledak. Enggak, lu tuh dari 1.000 itu bisa jadi tuh satu yang romantis itu. You never know gitu itu tuh. Pas lagi lu keluar juga ada momen, ada kejadian, ada luck yang mendukung lagu itu bisa seviral itu. Gue bikin yang bikin romantis itu bener-bener organik. Ya udah gue keluarin aja. Ternyata semeledak itu, gue juga nggak nyangka bisa gitu. Nah sekarang dia bilang gitu, gue tuh bikin lagu tiap hari bisa kok, kata dia. Nah sekarang gue dikasih waktu sama label gue setahun bikin 6 lagu. Ya pasti bagus lah lagunya. Gue pasti pilih ingredients yang terbaik untuk lagu ini. Ya jadi ya gitu kejadiannya gitu. Oke. Jadi emang komitmen untuk stay kreatif, komitmen untuk mengkreasikan sesuatu juga sih itu penting ya. Maksud gue kalau dia bilang dari ada 1.000 draft gitu, Iya. yang dipilih. Itu yang Widi doang, yang Indah berapa, yang Angga berapa. Gila. Gila sih itu. Ya. Mereka sededikasi itu. Gue tuh bilang, anjir lu gila sih. Itu next level sih mereka tuh beneran. Akhirnya menjadi sebuah disiplin. Habit jadinya. Habit. Ya. Gokil. Mantep. Gue pengen ngundang Widi ya. Nah itu. Ntar deh. Tapi hostnya sama lu ya. Biar berasa kayak lagi sarapan. Jadi setiap. Daru sih gue pengen. Iya Daru. Soalnya lu harus denger dia cerita tentang nge-breakdown. Wah gila sih itu. Gue breakdown nih maksudnya gimana nih? Lu masuk ke Swiss itu harus masuk ke tunnel yang lu harus beli stiker di mana itu sih lu gak tahu kan aja. Anjir itu tuh diulik gitu gila. Oke. Teknis ya berarti ya? Banget, teknisnya banget. Itu sampai lu harus nyewa mobil buat tour. Lu pakai Genius bisa nggak ya? Atau pakai credit card? Lu kan Oh, detail. detail gitu. Anjir itu. Dan parkir di sana mahal gak? Iya. Dan lu harus ngebuk dari sekarang. Gue mau tanggal segini mau datang ke sini, gue mau parkir di sini nih gitu. Anjir itu di Inggris hassle banget kan itu. Ini gue ada ini. Anjir. Gratifikasi. Jadi ini pertanyaan dari tamu gue sebelumnya. Silahkan dibaca. Dan dibaca dari siapa? Baca pertanyaannya terus baca dari siapa. Apa pendapat lu dengan lagu atau musisi yang sukses via viral di TikTok? Anjir dari siapa ini? Ini nggak ngasih nama ya? Gak ngasih nama ini. Awan. Anjir. Fikri Awan. Wan, dibahasnya di sarapan aja lah Wan. Gue nggak masalah sih. Kan yang gue bilang gitu, viral itu nggak ada formulanya sebenarnya. Lu kalau misalnya formulanya ketahuan mah lu kaya banget sih sebenarnya. Asli, semua orang kaya. Iya, sebenarnya kalau gue mengutip kata Widi itu viral itu sebenarnya pengganti kata hits. Cuman kalau viral ini ada konotasi negatif gitu. Jadi ya nggak apa-apa menurut gue. Oke. Nggak, lo nulis buat tamu gue selanjutnya. Silakan, pertanyaannya bebas. Yang ngehe aja kok. Lo kan ngehe sebenarnya, bungkusnya aja sopan indie pop, aslinya mah black metal.